Begini skema agar Timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia. Timnas Indonesia U23 kalah dari Australia pada pertemuan pertama kualifikasi Piala Asia U23 2022. Bertanding di Stadion Republican Central Dushanbe, Tajikistan, Selasa 26 Oktober 2021. Timnas Indonesia U23 kalah tipis dengan skor 2-3. Timnas U23 sebenarnya mampu membendung gempuran demi gempuran Australia di babak pertama. Namun pertahanan mereka akhirnya bobol juga pada menit ke-52. Mark Tokic membuka keunggulan Australia melalui sundulan. Patrick Wood menggandakan keunggulan Australia di menit ke-60. Tendangan spektakuler Witan Sulaiman pada menit ke-68 berhasil menipiskan ketinggalan menjadi 1-2. Australia kembali menjauh berkat gol Jacob Italiano pada menit ke-79. Taufik Hidayat kemudian mencetak gol untuk Indonesia di menit ke-85. Namun hal tersebut tak cukup menghindarkan Indonesia dari kekalahan. Kekalahan ini tak lantas menutup peluang Timnas U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Uzbekistan tahun depan. Harapan itu masih ada. Indonesia memiliki dua cara untuk menyingkirkan Australia. Dari dua cara itu tentu syarat wajibnya adalah menang. Yang pertama adalah menang pada pertemuan kedua dengan selisih 1 gol saja, 1-0, 2-1, 3-2, dan seterusnya. Dengan cara ini Indonesia bisa memaksa Australia melanjutkan pertandingan ke babak adu penalti kemudian memaksimalkan kesempatan sekecil mungkin. Tapi cara ini jelas tidak begitu aman karena tak ada jaminan menang di babak adu penalti. Skema terbaik yang bisa membuat Indonesia lolos adalah menang dengan selisih gol lebih dari 1-2 hingga 0, 3-1, 4-2, dan seterusnya. Jika itu bisa diraih, Indonesia akan berstatus sebagai juara grup G dan lolos ke Piala Asia. Perlu diketahui, hitung-hitungan ini berbeda dengan skema playoff kualifikasi Piala Asia saat Timnas Indonesia menghadapi Taiwan pada 7 dan 11 Oktober kemarin. Pada ajang tersebut digunakan sistem gol kandang dan tandang. Sementara pada kualifikasi Piala Asia U23 ini menggunakan sistem head-to-head kemudian selisih gol. Setelah itu, melansir AFC, jika hanya dua tim yang berpartisipasi masih memiliki peringkat yang sama dan telah melakukan pertandingan satu sama lain, maka dilakukan tendangan penalti.